Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika atau Pendekar Slebor mendapat rahasia kelemahan ilmu Rawerontek dengan bantuan Iketut Regek. Apa selanjutnya yang akan dilakukannya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Lalu, apalagi penjelasan tentang ilmu hitam selain Rawerontek? Menurut dua lomba lontar ini, aku bosan dengan basa-basi itu. Katakan saja langsung apa saja isinya yang lain. Iketut Regek menatap Andika dengan sinar mata mengancam. Seolah-olah dia ingin mengatakan bila Andika tak berhenti mengomel, lembaran lontar itu akan ditinggalkannya. Baik, aku tidak akan membentak-bentak lagi, bujuk Andika melihat gelagat buruk Iketut Regek. Akhirnya Iketut Regek mau juga melanjutkan. Ada yang aneh Beli, ucap Iketut Regek sesaat berikutnya. Apa? Di lembaran pertama dijelaskan tentang riwayat ilmu hitam termasuk Rawerontek. Tapi di lembaran yang satunya, kenapa hanya ada penjelasan mengenai rahasia ilmu Rawerontek saja? Jadi maksudmu ada lembaran yang hilang? Duga Andika. Sepertinya begitu. Andika diam. Regek juga diam. Tapi pemuda tanggung itu terus memperhatikan Andika yang mengusap-ngusap dagu dengan wajah berkerut. Pendekar muda itu sedang berpikir keras. Sesekali kakinya melangkah mundar-mandir. Rasanya aku mulai bisa membaca maksud orang ini, gumam Pendekar Slebor. Pertama-tama dia menuntun Ki Rawerontek dengan suratnya agar Ki Lantageni terbunuh. Pada saat Ki Lantageni menghadapi datuk sesat itu, tentu lembaran lontar itu dicuri. Lalu aku dijadikan kambing hitam untuk menghadapi Ki Rawerontek. Dengan memberi rahasia kelemahan ilmu Rawerontek padaku, orang itu berharap aku bisa membunuh Ki Rawerontek untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, bila Ki Rawerontek mati, dia akan mencari kuburannya lagi dan mencoba menghidupkannya kembali. Tapi apa untungnya buat dia? Selain Iketut Regek. Tentu saja, sebagai orang yang berhutang budi, Ki Rawerontek tak akan menolak permintaan orang itu, yakni mengajarkan cara-cara mendapatkan ilmu hitam. Tapi akan percuma saja ilmu hitam itu, sebab rahasianya sudah terbongkar dengan adanya lembaran lontar ini. Serga Iketut Regek makin sok pintar. Tidak semua rahasia ilmu hitam, hanya ilmu Rawerontek saja yang kita tahu rahasia kelemahannya. Sedangkan rahasia ilmu hitam lain berada di lembaran yang kurang itu, dan sudah pasti orang itu menahannya. Agar jika ilmu hitam lain warisan Ki Rawerontek benar-benar dikuasainya, nanti dia akan menjadi tak tertandingi. Papar Andika makin yakin. Beli tahu siapa kira-kira orang itu? Andika mengangguk mantap. Rasanya aku tahu orang itu. Namanya Lalinggi, bisik Pendekar Slebor amat pelan. Oh iya, aku hampir saja lupa, cetus Iketut Regek tiba-tiba. Orang bertopi keranjang yang dulu mencari peti berukir menitip pesan buat Beli. Ucapan Iketut Regek benar-benar menyentak Andika.
Apa katanya? Katanya dia akan kembali lagi. Tutur Iketutregek menyampaikan pesan yang diterima dari orang yang tak lain dari Lalinggi. Untuk kedua kalinya, Andika meninju telapak tangan sendiri. Sekarang semuanya jadi benar-benar jelas, desis Pendekar Slebor seraya menyipitkan mata. Di luar gubuk, Idayu Wayan Laksmi dan Iketutregek, seorang utusan kerajaan Buleleng, datang menemui Andika. Dia bermaksud mengabarkan hasil kegiatan memata-matai terhadap gerakan Ki Rewerontek di wilayah Tabanan. Jadi bagaimana? Tanya Andika pada lelaki muda kepercayaan Pati Iwayan Rama berwajah tegar itu. Menurut pengamatan hamba, tampaknya Ki Rewerontek telah mempersiapkan makar terhadap Raja Tabanan. Setelah berhasil membunuh seorang saudagar kaya di kota Praja, Kerajaan Tabanan, begundal-begundal bayarannya mulai dikumpulkan untuk membumi hanguskan kekuatan Kerajaan Tabanan. Sudah tentu, dia memanfaatkan harta si saudagar untuk membayar mereka semua. Lapor sang utusan. Kau sudah pula melaporkan hal ini pada Pati Iwayan Rama dan Cokorde? Sudah Tuan Andika. Apa tanggapan mereka? Menurut mereka, sebaiknya kita segera mendahului Ki Rewerontek. Akan sangat berbahaya bagi kerajaan Buleleng bila Datuk Sesak itu menguasai kerajaan Tabanan. Itu artinya akan terjadi perang antara kerajaan yang bakal menyengsarakan rakyat tak berdosa. Pendekar Slebor melepas napas. Matanya menerawang. Pemuda itu sedang menimbang-nimbang pendapat Pati Iwayan Rama dan Cokorde yang didengar dari sang utusan ini. Sebenarnya dia pun berpikiran sama, tapi masih ada ganjalan yang membuatnya bimbang. Pendekar Slebor masih belum tahu bagaimana cara menghadapi Ki Rewerontek jika sudah mengeluarkan ilmu menghilang. Dan menurut lembaran lontar, ilmu itu bernama Halimunan. Sedangkan daun lontar itu hanya memberi gambaran singkat tentang ilmu hitam yang dimaksud. Untuk rahasia kelemahannya sudah pasti ada di lembaran yang hilang. Cukup lama Andika menimbang. Sampai akhirnya mengutuki diri sendiri karena begitu bimbang untuk segera memerangi kebatilannya hanya karena satu ilmu hitam yang dulu sempat mengecohkan bahkan hendak merenggut nyawanya. Toh nyawa ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih menghendaki nyawanya tetap bersemayam di badan, siapa yang akan sanggup membunuhnya? Lagi pula, dia yakin pasti ada satu cara lain untuk melumpuhkan ilmu Halimunan. Kalau begitu, cepat sampaikan pada Cokorde, kita akan segera bergerak. Putus Andika akhirnya. Kalau begitu, hamba memohon pamit, ucap sang utusan. Keesokan harinya, Andika sudah berada di istana kerajaan Buleleng. Cokorde, Pati Iwayan Rama, dan beberapa orang prajurit pilihan pun sudah bersiap dengan senjata lengkap untuk membuka. Cokorde ditemui Andika di ruang pribadinya. Jarang orang bisa mendapat kesempatan untuk memasuki kamar pribadi Cokorde tersebut. Tapi untuk Andika, Cokorde memberikan pengecualian. Meski begitu, tak pernah terbetik di hati Andika perasaan bangga karena telah diistimewakan. Apa kita telah siap Paduka? Tanya Andika pada Cokorde Ida Bagus Tanca yang sedang duduk menekuni sesuatu di meja kayu berukir. Aku harus mempersiapkan surat untuk penguasa Tabanan dulu. Kita harus minta izin pada mereka kalau hendak memasuki daerahnya. Aku tak ingin terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah sia-sia. Saud Cokorde setelah menoleh sebentar. Apakah nantinya tidak akan membuat kecemasan pihak Tabanan jika tahu tentang rencana Ki Rewerontek yang akan merebut kerajaan? Tanya Andika. Tentu saja, kita tak akan menjelaskan pada mereka tujuan sebenarnya. Kita hanya menjelaskan kalau hendak menangkap seorang buronan Buleleng. Itu saja. Jadi jangan dikira hanya kau saja yang berotak encer.
Papa Raja Buleleng itu diselat tawa yang meletup kecil. Andika menimpali tawa lelaki bijak itu. Cokorde lalu merampungkan surat yang sedang dibuatnya. Pada saat itulah Andika melihat tabung tinta milik Cokorde. Mendadak saja dia teringat pada ilmu halimunan milik Ki Rawirontek. Dan kecerdikannya mampu menangkap manfaat tinta hitam itu dalam menghadapi Ki Rawirontek nanti. Paduka, apakah persediaan tinta kerajaan masih cukup banyak? Pinta Andika begitu Cokorde menyelesaikan suratnya. Siapa yang tak heran mendengar pertanyaan aneh Andika tadi? Apa hubungannya tinta kerajaan dengan persiapan perang mereka? Begitu pertanyaan tersembul di hati Cokorde, dan matanya pun menatap bingung pada Cah Andika. Gerangan, apa yang akan dilakukan Andika atau Pendekar Slebor dengan rencana tinta kerajaan? Daripada penasaran gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.